dalam mata kuliah filsafat ekonomi syariah. Nah, filsafat kepemilikan, dimana tadi sudah saya sampaikan tema yang sudah saya sampaikan, diantaranya kata filsafat dulu, filsafat itu apa gitu. Nah, tentu saja Anda di awal sudah mendapat pemaparan ataupun materi dari Prof. Susmi terkait tentang filsafat. Sebelum kita bicara lebih lanjut terkait dengan filsafat kepemilikan, saya ingin tahu dari Anda dulu. Nah, filsafat itu apa gitu? Ada yang mau bicara dulu sebelum saya tunjuk satu persatu, silahkan. Filsafat itu menurut saya cara berpikir yang komprehensif, terpadu, dan disajikan dalam kalimat yang mudah dimengerti dengan tampilan yang sangat sederhana. Gitu, Pak. Ya, cara berpikir yang komprehensif, terpadu, dan disajikan dengan bahasa yang sederhana. Oke, baik, dari Pak Fahri tadi ya. Ya. Ya, ada yang lain, silahkan. Mas Aditya Darmawan, silahkan. Ada? Ya, Pak. Ya. Maaf, saya masih di jalan. Bagi saya, filsafat itu bagaimana kita memaknai sesuatu, jadi tidak hanya teori, tapi kita memaknai sesuatu secara lebih mendalam, terlihat dari berbagai sudut pandang, begitu, Bapak. Halo? Ya. Oke, sudah saya rekod Mas Aditya. Selanjutnya Mbak Eka Lutfiana ada? Ya, hadir, Pak. Ya. Apa itu filsafat, Mbak? Menurut saya, filsafat itu adalah suatu ungkapan, tapi bukan hanya sekedar. Filsafat adalah suatu gambaran atau penjelasan, bukan hanya sekedar melihat fisik, Pak, tapi dilihat dari berbagai segi, seperti sifat dan lain-lain. Mohon maaf, Pak, jelas atau sudah, Pak? Ya, sudah cukup. Oke. Ya, baik. Filsafat itu kan dari bahasa dari bahasa Yunani ya. Philo dan Sophia gitu kan. Philo itu artinya cinta, Sophia itu artinya kebijaksanaan.
Filsafat itu secara sederhana adalah cinta akan kebijaksanaan. Nah, cinta akan kebijaksanaan. Nah, maka kemudian bagaimana orang itu bisa bijaksana, kira-kira kan begitu. Bagaimana orang itu bisa bijaksana? Orang itu bisa bijaksana apabila dia memiliki cara berpikir yang mendalam. Sederhananya begitu. Sehingga seringkali banyak orang atau para ahli itu mendefinisikan filsafat adalah cara berpikir yang mendalam, yang komprehensif, yang radikal, kira begitu, yang tajam, yang kritis, ya, dengan sistematis, sehingga memperoleh suatu substansi dari masalah yang dipikirkannya itu. Nah, ketika orang berpikir secara mendalam tentang sesuatu dan mengetahui substansi itu, maka orang itu akan menjadi bijaksana dalam hidupnya. Nah, sederhananya begitu. Makanya filsafat itu adalah cinta akan kebijaksanaan. Nah, cinta akan kebijaksanaan, filosofia. Jadi hal-hal yang ada tampak di mata itu dia pikir secara mendalam, dia lihat, kemudian dia telusuri sebenarnya apa yang tampak itu asalnya dari mana. Atau dalam bahasa lainnya, dalam filsafat itu yang dibicarakan adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, apalagi terkait dengan filsafat ilmu. Ontologi itu apa, epistemologi itu dari mana gitu. Contoh misalnya kita berpikir tentang diri kita manusia. Atau sederhananya para filosof Yunani itu dulu berpikir tentang yang ada ini. Yang ada ini adalah ya seperti diri kita manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, alam semesta. Nah, yang ada. Yang ada itu apa? Apakah yang ada itu ada yang sesungguhnya, ataukah yang ada itu sebenarnya semu gitu. Artinya sebenarnya yang kekal ada itu apa? Yang kekal ada itu apa? Saya langsung tarik kepada Aristoteles misalnya. Aristoteles itu melihat bahwa manusia itu tumbuh dari sesuatu yang tidak ada, kemudian ada di dalam rahim janin, kira-kira janin di dalam rahim, kemudian lahir kecil, kemudian semakin besar, semakin besar, semakin besar, dewasa, kemudian menua, kembali lagi kemudian tidak ada. Tumbuh-tumbuhan juga sama, asalnya tidak ada, kemudian tumbuh, semakin besar, menghasilkan buah, kemudian lama-lama mati juga, tidak ada. Kemudian hewan juga sama. Kemudian di dalam hidup ini ada siang, ada malam. Pagi matahari terbit, pagi, kemudian matahari bergerak dari timur ke barat, sampai di atas ubun-ubun, tepat di atas ubun-ubun siang hari, kemudian lenyap di malam hari, tidak ada. Nah, Aristoteles melihat itu adalah sebuah gerak. Gerak itu adalah gerak atau tumbuh. Nah, gerak atau tumbuh dari yang sederhana ataupun yang kecil, semakin besar, kemudian menyusut lagi, kemudian hilang lagi, seperti manusia tadi, gerak itu. Alam semesta juga sama. Di bumi ini
Dari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, semuanya gerak semua. Bergerak. Semuanya itu bergerak. Jadi tidak ada yang tidak bergerak. Nah, Aristoteles kemudian sampai menyimpulkan bahwasanya, nah, gerak itu, adanya gerakan itu, tidak mungkin itu bergerak sendiri, akan tapi ada yang menggerakkan. Karena Aristoteles itu punya paham tentang hukum sebab akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Nah, sehingga alam ini ada sebab yang pertama, sebab utama yang disebut oleh Aristoteles sebagai causa prima, atau sebab yang utama. Dia bergerak. Jadi yang menggerakkan adalah causa prima, penyebab yang utama. Sebab yang pertama ini bagi Aristoteles itu satu, yang menyebabkan itu satu, yang menggerakkan semuanya. Nah, sampai titik ini memang Aristoteles tidak mengatakan bahwasanya sebab ini adalah Allah begitu ataupun Tuhan begitu, akan tapi ini adalah sebab yang pertama. Kira-kira begitu causa prima. Itu filsafat, itu cara berpikir yang mendalam. Nah, filsafat-filsafat Yunani kemudian masuk ke dunia Islam dengan adanya penerjemahan karya-karya filsafat Yunani oleh para filosof-filosof Muslim. Sehingga pengaruh-pengaruh pemikiran Yunani ini mempengaruhi para filsafat, para filosof Muslim ini. Ada Al-Kindi misalkan. Al-Kindi juga sama. Yang dipikir apa? Yang dipikir adalah tentang alam semesta serta kejadiannya. Nah, karena filosof Muslim itu mereka beragama Islam, maka kemudian dalil-dalil Quran kira-kira begitu ataupun ajaran-ajaran Islam itu tetap mempengaruhi ciri berpikir mereka, meskipun mereka belajar tentang filsafat Yunani. Satu contoh misalkan para filosof Muslim itu semuanya mengatakan bahwasanya alam ini itu diciptakan. Yang menciptakan adalah Allah, kan gitu. Karena di dalam akidah mereka alam ini diciptakan, yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang menjadi persoalan adalah bagaimana Allah itu menciptakan alam ini? Apakah dari sesuatu yang tidak ada atau dari sesuatu yang ada? Al-Kindi misalkan, ini filosof Muslim pertama ini. Al-Kindi, kalau Anda baca filsafat Islam itu pasti nama Al-Kindi ini menjadi tokoh yang pertama. Al-Kindi mengatakan bahwasanya alam semesta ini atau penciptaan alam semesta ini dari sesuatu yang tidak ada. Creatio ex nihilo. Jadi penciptaan dari sesuatu yang tidak ada. Penciptaan dari sesuatu yang tidak ada. Ini Al-Kindi. Nah, ini filsafat seperti itu. Kemudian Al-Farabi. Al-Farabi ini agak berbeda dengan Al-Kindi. Al-Farabi mengatakan alam semesta ini ada bukan dari sesuatu yang tidak ada. Karena menjadi persoalan juga ketika Allah yang satu bisa menciptakan sesuatu yang banyak sekali. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana gitu. Sebagai seorang filosof, tidak mungkin kita hanya mengatakan Allah itu maha kuasa, selesai. Tidak begitu cara berpikir filosof. Cara berpikir filosof adalah
bagaimana menjelaskan? Nah, tadi definisinya Pak Fahri kan gitu. Ya, bagaimana menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang sederhana? Dari sesuatu yang satu, Tuhan itu kan satu, bisa muncul begitu banyaknya wujud-wujud yang ada itu. Kan tidak bisa kemudian simsalabim abrakadabra. Nah, para Al-Kindi, saya kembali kepada Al-Kindi. Al-Kindi mengatakan bahwasanya Al-Kindi menggunakan teori emanasi untuk menjelaskan bahwasanya tentang penciptaan alam semesta ini. Menggunakan teori emanasi. Nah, dia Al-Farabi ini terpengaruh oleh filsafat Ptolemius. Nah, Tuhan itu ada dan yang ada itu satu, tidak ada yang lain. Bagaimana ada yang satu bisa kemudian memunculkan ada yang lain? Kalau misalkan Tuhan ada, kemudian menciptakan dari sesuatu yang ada, berarti ada dua sebenarnya dulu itu. Artinya yang ada itu lebih dari satu. Ketika Tuhan mengatakan kun fayakun terhadap suatu benda, berarti dulu itu yang ada itu lebih dari satu. Padahal di dalam akidah Islam, Tuhan itu adalah huwal awalu wal akhiru. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Nah, bagaimana kemudian yang awal yang satu itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang banyak itu caranya gimana? Nah, sampai di sini Anda mungkin akan berpandangan bahwasanya penjelasan-penjelasan itu kan spekulatif, Pak. Betul, penjelasan itu penjelasan spekulatif. Namanya filsafat itu kebenarannya adalah spekulatif. Nah, kebenarannya spekulatif. Makanya Anda harus bisa membedakan antara filsafat dan ilmiah. Kemarin kita agak diramaikan dengan apakah Tuhan bisa diilmiahkan? Apakah Tuhan bisa diilmiahkan? Nah, di sini kita harus bisa membedakan apa ilmiah, apa rasional. Tuhan bisa dirasionalkan, iya. Tapi kalau diilmiahkan, nanti dulu. Apa bedanya rasional dan ilmiah? Beda. Filsafat itu rasional. Kalau kita bicara rasional itu pakainya filsafat. Tapi kalau kita bicara ilmiah, kita pakainya ilmu pengetahuan. Saya ambil contoh sebelum saya lanjutkan lagi tadi Al-Farabi. Dulu ada seorang filosof di Yunani mengatakan bahwasanya unsur utama kehidupan itu adalah air. Jadi segala sesuatu itu dari air. Nah, ceritanya filosof ini hidup di sebuah wilayah, di sebuah pulau. Semuanya yang dia pandang itu air semua. Jadi ketika air laut pasang, maka pulau-pulau itu tenggelam. Kemudian ketika air laut surut, maka kemudian bermuncullah pulau-pulau itu. Kemudian dia juga melihat, dia juga merasakan sendiri bagaimana bepergian, berkelana itu yang dibutuhkan air. Yang paling utama itu adalah air. Sehingga dia punya kesimpulan bahwasanya unsur utama kehidupan itu air. Nah,
Di dalam Quran itu juga dikatakan wa khalaqna min kulli wa khalaqna minal ma'i min kulli syai'in hayyin, dan kami menjadikan dari air itu segala sesuatu. Menjadikan dari air itu segala sesuatu. Itu ayat Quran. Dan itu belum ilmiah, belum. Itu masih spekulatif. Pemikiran filsafat itu masih spekulatif. Nah, ketika dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, baru itu kemudian menjadi ilmiah. Artinya apa? Ternyata setelah ditelusuri secara pembuktian ilmiah, memang unsur utama yang ada di dalam tubuh manusia, kira-kira begitu, unsur yang paling banyak itu adalah air. Nah, itu diilmiahkan dengan pendekatan ilmiah. Nah, oke, saya kembali lagi kepada tadi Al-Farabi. Nah, bagaimana dari yang satu itu kemudian bisa menjadi banyak, menciptakan itu. Tidak mungkin yang satu itu membuat sesuatu dari sesuatu yang ada. Dan tidak mungkin yang satu itu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada cukup dengan simsalabim abrakadabra. Maka Al-Farabi kemudian menjelaskan dengan menggunakan teori emanasi, di mana wujud Tuhan yang satu dengan adanya wujud, nah, Tuhan itu berwujud, zatnya. Nah, zat Tuhan itu berpikir, wujud yang satu, ketika ada wujud yang satu, kemudian ada akal pertama. Tuhan itu ada satu, kemudian ada akalnya, dari akal itu dia berpikir tentang dirinya sendiri, sehingga memunculkan akal kedua. Dari akal kedua ini berpikir tentang dirinya dan berpikir tentang wujud yang pertama, sehingga memunculkan akal ketiga. Akal ketiga berpikir tentang dirinya, kemudian memunculkan akal keempat dan seterusnya sampai kemudian akal ke-10. Nah, itu merupakan satu upaya untuk menjelaskan bagaimana yang satu bisa menjadi banyak. Nah, sederhananya begini, kenapa Al-Farabi sampai kemudian menjelaskan teori, menjelaskan tentang bagaimana wujudnya alam semesta ini dari yang satu itu, dari Tuhan yang satu menjadi banyak. Ketika Tuhan itu ada, berarti dulu nggak ada. Maksudnya Tuhan itu satu dan dia satu-satunya, maka dia tidak berpikir tentang yang lain kecuali tentang dirinya. Karena yang ada ya hanya dirinya, maka dia berpikir tentang dirinya. Dari berpikir tentang dirinya, kemudian berhayal memunculkan wujud yang kedua dan seterusnya. Nah, dari situ maka kemudian bisa dipahami dari pemikirannya Al-Farabi itu, yang ada, yang sesungguhnya ada itu adalah wujud Tuhan. Sementara alam semesta ini ada di dalam alam pikiran Tuhan. Kira-kira kan. Karena dari akal yang satu berpikir tentang dirinya, memunculkan akal kedua berpikir tentang dirinya, dan akal pertama memunculkan akal ketiga, dan seterusnya sampai kemudian adanya bumi alam semesta ini. Nah, seperti itu. Dari wujud yang nyata itu adalah Tuhan. Seperti itu. Nah, itu namanya filsafat, dan itu memang agak apa namanya? Ya memang spekulatif. Spekulatif itu filsafat itu. Apalagi ketika berpikir tentang Tuhan, itu sangat-sangat spekulatif. Nah, ketika Anda bertanya yang benar yang bagaimana, ya tidak ada yang benar mutlak, kira-kira begitu. Artinya itu adalah aliran-aliran cara mereka berpikir sehingga menghasilkan hasil pemikiran-pemikiran. Nah, baik. Saya lanjutkan. Nah,
Jadi sederhananya di dalam Islam itu, alam ini itu ada penciptanya. Ada penciptanya. Para filosof muslim itu semua menjelaskan bahwasanya itu ada penciptanya, yaitu Tuhan itu, dengan penjelasan yang berbagai macam. Ada yang menjelaskan bagaimana menciptakan alam semesta ini. Ada yang menjelaskan, nah kalau ini masuk kepada aliran teologi, misalnya Mu'tazilah, itu menjelaskan bahwasanya sebelum menciptakan alam semesta ini, Tuhan itu sudah menciptakan sistemnya. Bahkan sudah menciptakan unsur-unsur, nah, kalau ini filosof ini, Tuhan itu sudah menciptakan unsur-unsur yang abadi. Jadi Tuhan itu abadi, tapi ada unsur-unsur yang abadi. Apa itu? Ada air itu abadi. Air, angin, apa itu yang abadi itu? Anda pasti tahu, seperti Avatar itu kan, ada air, angin, api, tanah, nah, itu abadi itu. Air, angin, api, tanah, kemudian ada tambah lagi batu, kayu, nah ada empat unsur abadi, air, angin, api, tanah, empat unsur abadi ini. Nah, para filosof muslim itu menjelaskan ada empat unsur abadi ini. Nah, empat unsur abadi ini adalah unsur alam semesta ini. Dia nanti air bercampur dengan tanah, kemudian bisa menghasilkan tadi ada tumbuh-tumbuhan, kira-kira begitu, kemudian ada manusia, air, tanah, kemudian ada angin juga, ada api juga, sehingga bisa memunculkan kehidupan ini. Dan itu abadi sifatnya. Manusia mati menjadi tanah, karena memang dari tanah juga, dari tanah artinya manusia memakan tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuh-tumbuhan itu dari tanah, kemudian dari tumbuh-tumbuhan itu masuk ke dalam tubuh manusia menjadi gizi, kemudian menjadi asupan gizi, kemudian menjadi sperma, yang perempuan itu ada indung telur, kira-kira begitu, kemudian bertemu, kemudian menghasilkan manusia dari makanya dalam Quran itu dikatakan manusia itu dari saripati tanah begitu. Kemudian tumbuh, di situ ada. Nah, ketika di alam semesta ini ada empat unsur itu selalu bergantian, selalu berputar sehingga menghasilkan kehidupan ini. Air, api, tanah, udara. Nah, empat unsur itu. Itu unsur abadi, empat unsur abadi yang dipegang oleh para filosof. Nah, seperti itu. Nah, itu semuanya adalah pemikiran spekulatif bagaimana alam semesta ini diciptakan. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam Islam yang jelas para filosof muslim itu semua mengatakan bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjelaskannya? Allah itu menciptakan alam semesta, semuanya menggunakan penjelasan yang beragam. Nah, mungkin Anda dulu ketika diajari oleh ustadz Anda, oleh guru Anda, yang menjelaskannya cukup kun fayakun, gitu kan. Cukup kun fayakun dan cukup diimani saja. Nah, tapi kalau Anda belajar filsafat, maka di sana akan banyak sekali penjelasan-penjelasan itu. Nah, seperti itu. Nah, bahkan kemudian sampai ada juga yang menjelaskan bahwasanya yang ada itu satu, yaitu Tuhan itu sendiri, sedangkan alam semesta ini adalah perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Jadi saya ini, Anda ini bagian dari Tuhan. Jadi yang ada, Anda itu sebenarnya Tuhan, saya ini sebenarnya Tuhan, semuanya itu Tuhan. Karena yang ada itu cuma satu, yaitu Tuhan. Sementara diri saya, diri Anda itu tidak ada. Nah, ini yang disebut dengan wahdatul wujud. Tapi jangan kemudian Anda pahami bahwasanya aliran yang menjelaskan ini itu ingin mengatakan bahwa Tuhan itu banyak. Tidak. Tuhan itu tidak banyak dan tidak berunsur. Itu adalah sebagai perwujudan saja. Tidak susah itu kan memahaminya. Nah, tapi apapun itu penjelasannya, semua para filosof muslim itu percaya bahwasanya Tuhan ini ada yang menciptakan dan alam semesta ini diciptakan. Dan umat Islam semuanya itu punya kepercayaan itu. Nah,
saya lanjutkan. Adanya kepercayaan ini, maka kemudian mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, contoh orang Islam. Orang Islam itu percaya bahwasanya Tuhan itu ada, Tuhan itu menurunkan syariat Islam, dan Tuhan itu menciptakan dunia ini sebagai tempat bercocok tanam ataupun mencari bekal untuk nanti kehidupan di akhirat. Itu Islam. Nah, di dalam Kristen juga sama, kira-kira seperti itu. Nah, ini berbeda dengan para kaum ateis. Nah, sekarang itu juga banyak juga kaum ateis bermunculan itu. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu tidak bisa menjelaskan bagaimana Tuhan itu ada. Karena mereka yang ateis ini, yang berpindah ke ateis ini, itu berpegang pada teori-teori Big Bang misalkan. Teori dentuman besar gitu, bagaimana alam semesta tercipta. Nah, itu kan nggak ada peran-peran Tuhan gitu. Dari hukum fisika seperti itu. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, komunitas-komunitas manusia yang percaya adanya Tuhan, adanya surga dan neraka, maka dia akan berpegang pada kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan itu. Jadi sebenarnya Anda dengan orang Kristen, dengan orang Yahudi, dengan orang Hindu, dengan orang Buddha itu sama cara berpikirnya. Cara berpikirnya sama. Sama dalam pengertian di sana ada Sang Pencipta, kemudian ada kitab sucinya, kemudian kita itu harus mentaati apa yang ada di dalam kitab suci itu. Nah, kenapa begitu? Karena pemilik alam semesta ini itu Tuhan. Sebab yang menciptakan alam semesta ini itu Tuhan. Jadi jangan dikira orang Kristen itu beda dengan kita. Mereka sama. Apalagi orang Kristen itu kitabnya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Injil. Orang Yahudi juga sama. Yang berbeda adalah orang yang ateis. Mereka itu tidak percaya adanya Tuhan. Nah, jadi ketika kita percaya adanya Tuhan dan kita percaya bahwa alam semesta ini diciptakan, maka pemiliknya adalah yang menciptakan itu. Pemiliknya adalah yang menciptakan itu. Sehingga kita sebagai manusia, meskipun kita ini subjek di dunia ini, artinya sebagai makhluk yang paling sempurna, sehingga menguasai alam ini, kita kan makhluk yang paling sempurna itu katanya. Jadi mulai akal pikirannya itu bisa menciptakan sesuatu, kemudian anggota tubuhnya itu paling sempurna, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, dan lain sebagainya, anggota tubuhnya itu paling sempurna dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain gitu kan. Nah, manusia itu juga tidak punya kuasa akan dirinya. Artinya tidak memiliki dirinya, tidak memiliki dirinya. Manusia itu tidak bisa memilih mau lahir dari mana, dari siapa. Apakah mau milih? Kalau bisa milih ya orang pasti pengen lahir dari keturunannya Nabi mungkin, biar dia pandang mulia. Kalau bisa memilih dari keturunannya raja sehingga kaya raya. Kalau bisa memilih mungkin memilih anaknya presiden punya kekuasaan.
dan lain sebagainya. Manusia itu tidak bisa. Jadi manusia itu tidak bisa memiliki dirinya sendiri sebenarnya. Yang memiliki manusia itu ya Tuhan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan begitu. Nah, maka tidak heran apabila kalau Anda kuliah ekonomi Islam, itu selalu dikatakan pemilik yang sesungguhnya itu adalah Allah. Ya. Itu benar. Di dalam pengajian para mubalik itu juga mengatakan bahwasanya yang maha kuasa, yang maha pemilik itu kan Allah. Sehingga kalau ada orang meninggal, kalau ada musibah, dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu. Jadi itu sudah mengakar di dalam kehidupan umat Islam, kira-kira begitu. Maka kalau ada orang mengatakan bagi saya, umat Islam di Indonesia itu belum mempraktekkan ekonomi syariah, misalnya, ya saya katakan itu salah, itu pemahaman yang sesat. Mereka memang tidak paham syariah itu apa, karena itu istilah baru bagi mereka. Tapi mereka itu paham bahasanya agama mereka, agama Islam, itu mengajarkan bahwa pemilik yang sesungguhnya alam semesta ini adalah Allah. Kemudian di dalam transaksi jual beli itu harus sah akadnya sesuai dengan rukun dan syaratnya. Nah, jadi umat Islam itu sudah paham semua itu. Hanya persoalannya adalah istilah-istilah yang digunakan itu menjadikan mereka itu tidak paham. Misalnya murabahah, itu istilah apa itu? Mudorobah itu istilah apa? Itu kan hanya persoalan istilah saja. Mereka secara substansi sudah mempraktekkan. Nah, saya lanjutkan. Jadi umat Islam ya sudah memahami itu, bahwasanya pemilik alam semesta ini ya Allah Ta'ala. Apalagi umat Islam atau orang Islam yang sudah mengalami kehidupan yang dinamikanya begitu begitu besar, kadang di atas, kadang di bawah, apalagi para pedagang gitu, mereka itu rasa tawakalnya tinggi, sehingga mereka juga merasakan adanya Tuhan di situ, dan mereka juga merasakan bahwasanya pemilik kehidupan ini ya Tuhan itu, bukan kita sebagai manusia gitu. Nah, karena kita sendiri juga nanti akan dipanggil, akan diambil ruhnya, dicabut ruhnya sehingga meninggal. Nah, itu. Nah, saya lanjutkan. Manusia di alam semesta ini, di bumi lah, tidak sampai ke alam semesta, karena alam semesta itu sangat luas. Karena bumi ada di galaksi Bima Sakti, sementara di alam semesta ini masih banyak galaksi-galaksi yang lain. Nah, manusia di bumi ini dalam keyakinan agama Islam itu kan sebagai khalifah fil ard, artinya sebagai wakil Tuhan. Oh, ini jabatan yang sangat keren itu, wakil Tuhan, khalifah fil ard. Jabatan yang sangat keren. Nah, sehingga malaikat itu iri itu. Nah, malaikat itu sampai bilang, atatsaluna fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan mereka itu orang yang merusak, berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah?
Allah membalas atau menjawab dengan begini, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang engkau tahu. Oke. Nah, dari sini, dari bahwasanya manusia sebagai khalifah itu menjadi jelas bahwasanya di alam atau di bumi ini itu manusia itu akhirnya menjadi sebuah subjek, bukan objek. Nah, jadi sebuah subjek. Namun subjek dia sebagai manusia ini kekuasaannya masih di bawah kekuasaan Allah kan gitu. Subjek dia itu bisa berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya sampai Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silahkan kalau kamu mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Jadi persoalan mau beriman mau kafir itu diserahkan kepada manusia itu sendiri. Nah, begitu. Nah, karena dia sebagai subjek, maka dampaknya adalah dia punya kekuasaan. Kekuasaan atas dirinya, kekuasaan atas bumi. Nah, kekuasaan atas dirinya maksudnya apa? Dia boleh kafir, boleh muslim, menguasai atas dirinya. Kalau mau kafir silahkan, mau muslim, mau beriman silahkan, menguasai atas dirinya. Karena sudah dikasih kekuasaan itu. Nah, dia juga punya kekuasaan atas sumber daya alam yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu bumi ini. Qurannya itu kan jelas surat Al-Baqarah ayat 26. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat Allah yang menciptakan bagi kamu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi yang ada di muka bumi ini semuanya itu untuk manusia. Nah, itu sudah menjadi sudah menjadi pemahaman orang Islam bahwa segala sesuatu itu yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini menjadi milik manusia. Tapi milik ini menjadi semu lagi, menjadi pemilikan semu. Karena apa? Diri manusia itu dimiliki oleh Tuhan. Kapanpun Tuhan ingin memanggilnya, ingin mematikannya, detik ini, 2 menit lagi, 3 menit lagi, 1 jam lagi, ya Tuhan pasti akan memanggil. Gitu. Karena semuanya itu menjadi milik Tuhan. Gitu. Makanya sekali lagi konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam kalau Anda bicara, kalau Anda baca buku-buku ekonomi Islam akan selalu mengatakan pemilik yang sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Nah, jadi begitu. Di kepemilikan manusia itu ya terbatas, jelas terbatas. Tidak kemudian ketika dia memiliki harta yang banyak 6 triliun sampai mati pun memiliki itu ya tidak. Begitu mati, harta itu ya tidak bakal dibawa mati, ya sudah selesai. Nah, sudah selesai, tidak dibawa mati. Oke. Baik, sampai di sini ya. Ada yang mau berkomentar dulu? Silahkan. Masih berat. Izin Pak Dr. Agus. Iya. Ya, izin menanyakan terkait falsafah-falsafah yang setidaknya pernah berkeliaran di telinga saya lah, izin bertanya. Seperti contohnya kayak
peribahasa yang dari Jawa itu sangkan paraning dumadi itu apakah termasuk daripada filsafat, Pak? Sangkan paraning dumadi. Artinya apa, Mas? Kalau di kita ya intinya kalau saya tidak salah ya Pak ya, itu kembali ke asalnya gitu Pak.